aku dulu pun nggak ngerti itu Habib apa. Oke. Segitu Islam KTP-nya aku gitu. Nggak paham. Nggak pernah mencari tahu juga karena memang buat aku itu bukan kiblatnya aku. Dulu kiblat aku mah ya barat banget lah gitu. Follower kamu 6 juta orang itu yang ngelihat kamu, ya itulah 6 juta dosa yang kamu tanggung setiap harinya. Dulu Masya kita paling Allah. paling Anti. alergi untuk dinasehatin tuh. Udah deh lu kayak gitu. Terus kayak udah mencapai karir yang aku pingin, obses aku udah semuanya tercapai udah. gitu, tapi aku tuh nggak tenang at all. Udah, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Terima kasih Kakak. Aduh, cantik banget loh bunga-bunganya. Ini produk sendiri. Kartika Putri. Kartika Desain Putri sendiri. banget Kak, desain sendiri. Masya Makanya Allah. warnanya ceria gitu. Iya bener, seceria orangnya ya. Bukan lagi. Gimana kabarnya? Sehat alhamdulillah. 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 sehat. Sibukan apa sih sekarang? Jagain anak sama suami. Jadi sebenarnya kalau bikin bisnis itu cuman untuk nyari kesibukan kan. Aku tuh orangnya nggak bisa diem aja. Terus cuman semenjak punya anak juga nggak bisa jauh dari anak. Bucin banget. Asli. Gitu. Jadi mikir kayak kerja apa ya yang sekarang tuh bisa di rumah. Anak kekontrol, suami happy kalau pulang ke rumah lihat muka istrinya. Qadarullah ya udah kayak coba deh bikin bisnis jualan baju aja gitu. Akhirnya bisa buy online, bisa tinggal live aja gitu. Ya udah akhirnya mencari kesibukannya dari ya gitu-gitu aja sih sekarang. Ini semua bahan cari sendiri. Jadi ini printing. Oke. Makanya dia ada KP-KP-nya kan. Yang logo gambar? KP. Aku sendiri. Jadi kenapa sih orang kan bilang norak banget deh bunga-bunga. Sebenarnya tercetusnya dari aku pernah ngeliat beberapa baju kayak Dolce Gabbana kan yang bunga-bunga cantik gitu ya. Tapi kan dia nggak sediain buat kita yang berhijab. Iya kan. Terinspirasi dari situ. Terus teman-teman aku tuh yang memang belum hijrah 100%, yang baru ada niatan gitu. Mereka tuh kayak akhirnya memaksakan diri pakai mindset, pakai legging, terus pakai baju itu gitu. Terus aku bilang, iya juga ya. Sebenarnya kan memang kalau ajaran Islam kan harusnya yang warnanya kalem ya, kayak Hubaba bilang gitu ya. Warna hitam segala macam. Tapi kan itu buat orang yang udah punya ilmunya. Aku aja yang 7 tahun, hampir 8 tahun hijrah masih butuh proses, masih mau kelihatan cantik. Buat siapa sih? Ya buat diri kita dan suami, biar pede, happy. Akhirnya aku mikir kayak kenapa aku nggak bikin yang lain. Jadi untuk teman-teman yang sebenarnya kayak dulunya aktif, dulunya kayak aku lah, aku tuh ngeliat background diri sendiri. Akhirnya aku bikinin desain yang agak ke brand-brand besar di luar negeri. Tapi aku bikin yang versi syar'inya gitu. Idenya dari situ. Jadi kayak banyak yang bilang, Kak kenapa gak bikin yang polos-polos netral-netral aja? Udah banyak. Dan juga udah ada yang harganya 80 ribuan, 100 ribu. Udah beli deh gitu. Tapi aku bikin yang memang untuk teman-teman yang ngerti fashion. Jadi kalau kalian ngerti fashion, ngerti apa yang namanya menghargain, apresiasi. Aku ambil waktunya sebentar ya. Ngerasa gak sih kalau setiap minggu atau mungkin setiap bulan kebutuhan kita itu semakin naik. Pengen punya penghasilan tambahan, mau punya bisnis yang bisa dijalani dari rumah? Aku ada solusinya. Ala Nabi Family. Gabung kemitraan Ala Nabi sekarang juga karena banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan, keberkahan yang melimpah, juga didampingi oleh mentor expert yang pastinya kalau gabung di Ala Nabi akan berlimpah cuannya. Mau hijrah yuk, nggak masalah nih ada brand aku nih yang bisa mewakilkan gitu sih Kak sebenarnya. Jadi ngasih pilihan ya. Iya, tapi warna baru. Semua gambar, produksi, semua karpot. Semua. Jadi aku tuh sampai kayak ini aja tuh bisa berkali-kali ulang-ulang gitu bikinnya karena kayak aku juga dipesanin sama Habib kayak bikin yang sesuai syariat ya. Makanya kayak tangan ini nih nggak akan turun nih. Kan bininya tahu nih bininya kayak mantan pekerja gitu. Jadi maupun aku jungker balik gendong anak dia dua, nggak akan turun-turun dia nggak akan turun-turun. Which is kata Habib kan menjaga auratnya. Terus kayak nerawang atau enggak nerawang gitu atau enggak itu penting banget Kak. Karena banyak banget gak sih kita umroh yang ngeliat teman-teman yang pakai baju warna putih akhirnya sorry banget dalamannya terlihat. Itu yang buat aku sedih banget. Sometimes kan teman-teman yang umroh dia sebenarnya nggak biasa pakai baju
muslim mungkin belum berhijab gitu. Akhirnya dia beli aja, pas pakai dia nggak ada yang ngingetin gitu. Itu aku sedih banget. Makanya aku memang menyarankan teman-teman yang umroh akhirnya pakai warna hitam aja deh, lebih aman gitu. Kalau Indonesia kan masih lumrahnya umroh tuh putih-putih gitu. Padahal sebenarnya kan hitam-hitam semakin gelap warna semakin baik untuk perempuan. Nah putih kan karena laki-laki memang pakai ihramnya putih itu. Jadi aku makanya sekarang mencoba merubah mindset teman-teman yang agak memang udah turun menurun. Dulu tuh pokoknya umroh stigma mukena harus putih, baju putih bersih gitu. Itu yang mau aku rubah gitu. Iya. Pengen mereka biar lebih aman sih Kak. Iya, keren nih. Masya Allah. Nah, tadi kan Karput sempat ngebahas Habib nih. Iya. Nah, tadi kita udah ngobrol sedikit tentang bisnis barunya Karput yang sekarang udah mulai jualan, memproduksi produknya sendiri gitu ya. Nah, pasti gak lepas dari dukungan Habib. Nah, tapi sebelum ke situ mungkin agak seru nih kalau kita ngobrolin tentang gimana sih Karput zaman dulu ketika pertama kali jatuh cinta dengan Habib. Gak jatuh cinta dulu sih, kalau orang kan love at the first sight. Tapi kalau aku hate. Ya, at the first sight. Really? Iya. Kok bisa? Karena buat aku pada saat itu ada satu kalimat beliau yang benar, tapi buat aku itu is too means for me gitu. Kenapa? Jadi waktu itu kan sebenarnya Habib itu tuh sudah ada di lingkungan aku tuh lebih dulu, tapi akunya nggak realize aja. Oh iya. Jadi sebenarnya Raffi, Kak Luna, terus almarhum Kak Olga gitu, udah kenal beliau duluan, gitu. Tapi aku tuh kan memang yang kayak apa sih gitu kan, kayak ya aku belum butuh sosok guru lah gitu. Nah jadi dan ternyata mama aku juga salah satu muridnya Habib juga. Oh dia sorry, Habib itu waktu dulu udah terjun ke dunia dakwah ya? Udah. Dari muda kan beliau memang. Nah jadi aku tuh udah yang kayak emang nggak ngeh aja gitu. One day ada ujian hidup yang membuat aku besar dan berat banget gitu. Akhirnya aku tuh dulu menjadi manusia yang sombong. Jadi aku tanya ke manajer aku aja gitu kayak, kenapa sih hidup kayak gini banget? Aku perasaan bener-bener aja on track aja menurut kita ya pada hari itu ya. Kalau kita nggak punya ilmu tuh kita udah ngerasa kita tuh an angel aja gitu. Terus aku bilang gimana ya gitu. Terus Teh Mira bilang, manajer aku, ya coba ngobrol deh sama Habib gitu. Ustadz deh bilangnya, bukan Habib. Karena aku dulu pun nggak ngerti itu Habib apa. Segitu Islam KTP-nya aku gitu. Gak paham. Gak pernah mencari tahu juga karena memang buat aku itu bukan kiblatnya aku. Dulu kiblat aku mah ya barat banget lah gitu. Singkat cerita ya udah waktu itu sempet tanyain aja deh gitu. Kenapa sih aku tuh perasaan cuman kerja doang, sama orang tua nurut, nggak neko-neko, nggak macem-macem, nggak main, pulang kerja ke rumah gitu. Tapi kok aku malah ketemunya sama orang yang nggak baik. Terus giliran kayak disukainya juga sama laki orang, kalau nggak suami orang, laki orang, pacar orang. Terus juga kalau seandainya pun deket sama orang yang single juga background pekerjaannya juga nggak baik gitu. Aku salah apa gitu? Ditanyain tiba-tiba dibilangin, yang mungkin nanya kali siapa yang nanya gitu-gitu. Terus singkat cerita dijawabnya ya gitu, ya perbaikin dulu dirinya. Gitu, jangan berbangga punya follower banyak. Waktu itu ingat banget follower aku 6 juta. Follower kamu 6 juta orang itu yang ngelihat kamu, ya itulah 6 juta dosa yang kamu tanggung setiap harinya. Ketika kamu sholat, dosa kamu dicatat. Aku bingung kan waktu itu kan gak nalar otak ya kan. Sholat kok dosa gue dicatat. Ketika bersedekah dosanya dicatat. Ketika beramal juga dosanya dicatat. Ketika ngaji dosanya dicatat. Bahkan kamu tidur pun dosa kamu dicatat. Aku pikir ya, gila gue dosa apa gitu kan, waktu itu kan masih rancu kan Kak. Kok gue dicatat, bukannya gue lakuin itu semua kebaikan. Ternyata ya itu tadi perintah Allah yang paling ringan terhadap seorang perempuan, yaitu menutupi auratnya, aku gak jalanin gitu. Bahkan Habib juga bilang, bisa jadi karena kamu terlalu banyak makan makanan yang haram, maka yang buruk yang nempel magnetnya. Jadi kalau kita mau magnet yang baik yang nempel, makan makanan yang halal. Aku bilang gue gak makan babi. Ya kan waktu itu ya Kak. Sesimpel itu. Aku gak minum alkohol. Aku gak makan anjing gitu. Kok aku nempel ke yang haram gitu.
rezeki yang kamu dapat ketika kamu membuka aurat kamu, maka itu rezeki yang haram. Jangan berpikir kamu bekerja itu halal gitu. Karena kamu mempertontonkan, membanggakan aurat kamu di mata laki-laki yang bukan mahramnya kamu. Jadi kamu pikir yang selama ini kita bekerja baik itu bukan gitu. At that moment aku nggak happy digituin. Iyalah. Ya kan, is too mean. Ya kan, buat seorang karput yang manja. Iya. Yang waktu itu lagi di posisi yang bahagia banget duniawinya gitu ya Kak. Di karir yang lagi bagus-bagusnya, umur lagi puber-pubernya gitu ya. Terus aku bilang, dia pikir dia siapa, paling sempurna banget, ngatain orang seenaknya aja bla bla. Udahlah, Allah mah maha tahu gitu ngomongnya kan. Pokoknya pada saat itu aku kayak ngerasa apaan sih gitu. Udah leave it, aku tinggalin, aku tetap berjalan dengan kehidupannya aku. Singkat cerita udah mau nikah dengan seseorang waktu itu, udah berpikiran serius, bukan Habib ya. Singkat cerita lagi, udah tinggal beberapa bulan, Allah tunjukin gitu bahwa dia itu siapa, backgroundnya bagaimana gitu. Dan ingat banget ada perdebatan waktu itu ngobrol, aku bilang, aku tuh dari kecil udah ngomong, nanti kalau aku udah umur 30-an aku mau pakai jilbab ya. Oh, dari SMP udah ngomong gitu. Nggak tahu kenapa, padahal background family aku dulu emang belum ada yang berjilbab sama sekali gitu. Terus akhirnya kayak pokoknya aku ngomong lah aku ke pasangan waktu itu. Tapi umur 30 aku pakai jilbab. Enggak, katanya nggak usah pakai jilbab. Jangan pernah berpikir pakai jilbab kalau nikah sama saya gitu. Aku bilang, loh kok lu bukannya seneng ya gitu. Enggak gitu. Pokoknya dia against untuk enggak. Terus aku yang tiba-tiba menjadi pertimbangan saat itu yang bikin aku galau lanjut atau enggak. Karena kenapa nggak boleh aku pakai hijab gitu. Ada apa gitu. Nggak lama Allah tunjukin lagi, ternyata bukan jodoh, galau dong. Iyalah. Karena waktu itu Kak mikir gini, karir udah oke. Kehidupan udah oke, semua oke, settle gitu. Aku tuh ngerasa kayak mama tuh pengen banget aku nikah gitu. Karena aku sempat ada di kalimat yang kayak aku nggak mau nikah Ma, aku mau ngabdi aja ke mama. Karena ngerasa nggak butuh laki-laki Kak. Kita bisa semua sendiri, independen banget gitu ya. Kita nggak ngerasa bahwa kita tuh seorang perempuan yang lemah sebenarnya gitu. Udah, singkat cerita lagi, ketemu lagi sama Habib waktu itu. Putus tuh, yang itu putus, udah gagal. Putus, udah akhirnya diputuskan untuk enggak deh, gue nggak sama dia. Enggak, karena ada satu alasan backgroundnya dia yang aku baru ketahuin dan aku nggak approve buat itu. Oke, masalah gitu. prinsip gitu masalah ya. Itu prinsip. umur berapa? Buat 25-an. 25, oke. Ya. Terus? Jadi udah galau lah, galau segala macam, nggak bisa tidur 7 hari. Broken heart. Banget lah ya Kak. Ya, kan ngerasanya waktu itu tuh kayak kenapa ya? Sebenarnya gini, lebih ke kayak selama ini apa yang kita mau kita dapat, terus ada yang gagal. Iya kan, aku kayak karir dapat, semua dapat. Once ada yang gagal kan manusia ya, nggak sadar bahwa ada yang nentuin nih sebenarnya. Waktu itu nggak tahu Kak. Galau, hari pertama kedua tuh nggak tidur. Terus kayak, aduh gue gak bisa tidur sama sekali Kak, bener-bener yang gak bisa nap aja gak bisa. Terus aku bilang, ya Allah ini kesiksa banget, gak bisa tidur, bener-bener kesiksa. Dengerin musik jazz udah, minum susu anget kata orang udah, olahraga udah, semua udah. Hari ketiga dengerin lagu jazz juga gak tidur. Tiba-tiba aku ketikan musik buat tidur, keluarlah lantunan Al-Quran tuh. Oke, ya kan? Masya Allah. Ngeliknya bukan karena kita mau klik soleha, enggak. Gue coba deh, karena udah give up, iya bener. Gue mau tidur itu aja. Iya, cuma pengen tidur. Cuman mau tidur. Aku minum obat sakit kepala ya waktu itu, paracetamol buat tidur juga nggak work. Saya udah set dengarnya ketiduran tuh. Masya Allah. Hari keempat aku coba lagi. Sebenarnya gitu. Struggling itu selama 1 minggu lah. Nggak mau denger ngaji itu lagi karena buat aku sebenarnya pusing, deg-degan gitu waktu denger ngaji waktu itu ya Kak. Yang aku rasain tuh bukannya tenang apa, sebenarnya kayak deg-degan, nggak nyaman juga, tapi tidur gitu. Aneh banget ya, jadi mixed feeling ya. Iya, jadi kayak bukan yang kayak adem sejuk tuh, enggak. Ada penolakan dalam diri aku sebenarnya. Cuman aku udah terlalu capek, tapi gue bisa tidur. Hari selanjutnya aku cobain lagi, bisa lagi gitu kan. Ketiga bisa lagi tapi bonus mimpi. Aku mimpi aku meninggal pakai dress mini yang emang aku punya warna hitam yang ketat banget, you can see. Emang aku punya favorit aku lah dress itu.
Terus aku cuma ditaruh di lantai gitu, nggak ditutup pakai kain batik atau kain kafan, dikasih kasur. Terus aku inget banget almarhumah mama cerita di mimpi itu sama kakak ipar aku cuma foto-fotoin, terus sebarin kalau aku meninggal. Rame orang yang datang tapi nggak ada yang bacain aku doa, semua foto-foto aja sama nangis gitu. Dan aku pernah melihat momen itu terjadi di kehidupan nyata. Oh iya? Iya. Siapa? Ada lah gitu. Oke. Dan I didn't want it gitu. It's happened on me as well. Karena kalau mimpi doang kan mungkin oh ya udah cuma mimpi gitu. Tapi karena pernah terjadi di kehidupan nyata yang kayak gitu, aku juga jadi makin worry kan gitu. Bangun tidur keringat basah terus aku langsung duduk kayak ya Allah gue gak mau mati kayak gitu. Aku tuh di mimpi tuh udah teriak gitu kayak mah tutupin Mega kayak ipar aku gitu kayak tutupin dong terus doain gue dong baca Yasin kayak apa kayak buat gue waktu itu gitu. Gak bisa apa-apa, gak ada yang dengerin aku juga gitu. Di titik itu keringat basah terus aku ngomong kayak ya Allah aku gak mau mati dalam keadaan kayak gitu. Out of nowhere lagi tiba-tiba aku bilang aku mau pakai jilbab Karena pas abis mimpi ya? Itu belum 30 kan? Belum. Tuh. Pada saat mimpi itu pun Kak aku tuh denger ceramah, nggak tahu timeline aku kan biasanya model-model luar negeri semua ya. Karena kita pengen punya badan seperfect itu jadi aku follownya kayak gitu. Keluarlah di beranda aku ceramaan para ustadz, nggak tahu itu gimana ceritanya. Padahal algoritma sebelum-sebelumnya nggak pernah follow. Nggak tahu kenal. sih ya kajian Nggak gitu kenal. ya. Dulu Masya kita paling Allah. Anti. alergi untuk dinasehatin tuh. Udah deh lu kayak gitu. Tiba-tiba masuk kok ngebahasnya bisa soal aurat perempuan. Kok ngebahas soal hijab. Aku ingat banget lagi syuting sinetron waktu itu di lokasi syuting nunggu di mobil. Kok lewatnya yang ginian ya? Dan saking malunya mau dengerin aku pakai earphone. Malu loh Kak gitu. Terus udah gak bener. Akhirnya besokannya harusnya aku udah ambil libur 3 hari buat ke Bali. Dulu kan kalau liburan ke Bali gitu. Aku bilang ke Teh Mira, Teh tapi aku udah WA dulu fashion stylist aku untuk gue mau ada acara pengajian lu siapin baju muslim ya 2 karena gak punya baju muslim. Kartika Putri gak punya baju lengan panjang dan celana panjang, gak ada. Kurang bahan semua aja bajunya ya. Dan even stok ini aja gak ada, yang aku punya cuman mukena gitu. Udah singkat cerita, terus aku ngomong aja sama Teh Mira karena kita waktu itu sekamar, terus kita ya maksudnya aku yang paling bisa aku kasih tahu waktu itu Teh Mira dulu kan. Meskipun di hari yang sama aku minta mama kalau kasih syuting. Mama bingung nih anak nih setelah berapa tahun gak pernah minta emaknya datang kok datang gitu. Ya aku izin, mamaku kayaknya mau pakai jilbab deh. Sebenarnya yang kayak ini anak galau atau kenapa gitu kali ya. Nah mama seneng kalau buat baik mama support. Tapi mama gak mau kamu dibully orang. Karena waktu itu ada yang baru lepas kan. Make sure dulu, yakinin dulu. Pikirlah dulu 1 minggu, 2 minggu, sebulan gitu. Sampai kamu yakin baru. Jawaban aku gak tahu enteng banget mulutnya. Ma akunya kan setannya banyak. Kalau aku gak langsungin nanti aku berubah lagi pikirannya gitu. Ceritainlah alasan aku kenapa. Akhirnya balik ke rumah ngobrol lagi sama Teh Mira, aku kayak mau pakai jilbab deh besok gitu. Secepat itu yang ngambil keputusan, Masya Allah. Terus Teh Mira tuh yang kayak gini. Lo kenapa sih? Enggak, dia cuma bengong tapi iya Neng, iya. Oke, bismillah gitu. Tapi kalau dia nerangin ya secara bisnis. Tapi kalau seandainya ada penalti kita bayar aja ya Neng ya. Nggak masalah ya Neng ya, untung. Emang aku tuh beliau tahu kalau aku dapat uang tuh aku hobi nabung. Jadi nggak dipakai gitu. Jadi beliau tahu aku masih punya tabungan, jadi ya udah ya nggak apa-apa ya, kita bayar lagi aja gitu. Terus aku tuh ya mikirnya gitu, ya udahlah aku dapat rezeki dari Allah, hilangnya di jalan Allah nggak apa-apa. Dan keingetan omongan Habib. Balik kan lagi. Ini nggak halal juga gitu mikirnya pada saat itu Kak. Jadi kayak ya udahlah. Nothing tulus aja udah. Nggak mikir panjang karena mungkin waktu itu nggak punya anak, nggak punya apa, orang tua masih bisa mencukupin gitu ya. Jadi kita nggak ada beban aku waktu itu. Terus kayak udah mencapai karir yang aku pingin, obses aku udah tercapai gitu. Tapi aku tuh nggak tenang at all. Udah Bismillah. Ingat banget waktu itu
sampai kita ke kampung muslim yang di Cibubur. Manajer aku sama kakak ipar aku turun buat beliin handsock, kaos kaki. Karena aku udah tahu kan batasan aurat tuh sampai kaki gitu Kak. Itu tuh waktu itu udah banyak aja gitu. Tahu udah segala macam, sambil aku udah kasih syuting tuh ngapusin foto-foto aku yang udah lama. Kepikiran omongan Habib beberapa tahun yang lalu gitu. Oh jadi terngiang-ngiang terus tuh omongan Habib. Baru inget sih sebenarnya, baru approve. Akhirnya lama setelah, banget ya nalarnya nyampe ke otak gitu. Oke deh, hapus-hapusin gitu. Nggak ada sih, nggak ada rasa keraguan atau diarsip tuh enggak. Aku beneran delete gitu. Udah singkat cerita, pakai jilbab hari pertama gitu. Kita makan bakso, nggak ada orang yang kenalin gitu, nggak ada orang yang tahu, nggak kan orang juga kan. Terus aku ngerasa kayak punya hidup yang baru, yang happy, tenang. Kita ke mall di daerah Senayan, juga nggak ada yang ngeh juga. Terus dianggap orang biasa banget, yang dulunya kan kayak gitu, ini dianggap ternyata tenang juga ya gitu, happy juga ya, nggak ngerasa kegerahan, nggak ngerasa apapun kesulitan, nikmat tuh nikmat aja. Hari kedua aku udah umumin. Hari ketiga itu ya hari kedua ketiga lah aku diundang di TV kan. Itu masih yang iket-iket gitu loh Kak. Pas aku nonton sendiri udahannya kok masih kelihatan lekukan, udah mau pakai yang syar'i aja. Ya udah akhirnya ikut ngaji di mana-mana, di Blok M, di mana tuh aku datengin semuanya gitu. Ya pastilah hantamannya besar kan. Jangan-jangan kena aliran sesat nih. Jangan-jangan apalah segala macam gitu. Mama akhirnya ya panggillah Habib ke rumah. Oh gitu. Untuk sebenarnya untuk memberikan apa ya, motivasi, arahan gitu segala macam, bahwa kalau udah kayak gini jangan sampai lepas lagi. Ya udah ngobrol-ngobrol sama mama, sama kakak-kakak aku. Aku ingat banget tuh kakak aku yang pertama. Rio itu paling nggak bisa terima ada laki-laki ke rumah. Gitu kan. Atau pokoknya dia nggak pernah mau join aja. One day itu pas ada Habib tuh, beliau tuh duduk di bawah, aku ingat banget sambil ngopi gitu. Terus mandangin dengan muka yang welcome banget. Terus juga dengan bukan dia lah gitu. Aku tuh ngerasa, aku ngeliatin oke. Gak ada ketertarikan sih sama sekali gitu. Cuman waktu itu kayak nggak kepikiran lah ya. Happy-nya lebih ke kayak wah kita bisa kumpul bareng-bareng dengerin ilmu yang Masya Allah itu kayaknya kok bahagianya gak pernah aku dapetin sebelumnya gitu. Jika cerita lagi, dia tuh mama kan biasa bercanda, Bib nih anak mama nih Bib nih, nanti salah-salah nih Bib, salah arahan gitu kan. Terus dia bercanda gitu kayak yaudah Bib nikahin lah gitu. Terus ya udah terus guyon tuh ya padahal. Tapi Habibnya kan enggak, Habib tuh dulu kayak kanebo kering Kak. Kaku. Sekaku itu banget orangnya. Jadi dia yang kayak ya udah kalau mau bismillah gitu. Ditantangin langsung kok mau bismillah. Terus nyebutin ya? persyaratannya, tapi ini nggak ada media sosial, nggak boleh kerja, harus ini, harus itu. 10 yang sebenarnya semuanya 10-10-nya tuh udah aturan agama Islam sih. Nggak usah disebutin. Jadi, tapi mungkin dia tahu aku nggak berilmu makanya dia sebutin. Jadi dicomblangin sama mama. Sebenarnya nyomblangin pertama tuh ya? Teh Mira, manajer aku. Yang sebenarnya punya pikiran comblang-menyomblang itu gitu. Ya udah, terus aku bilang dia pikir dia Brad Pitt kali ya, dia yang ngasih syarat gitu kan, gitu. Aku tuh yang masih kayak apa sih? Gue gitu. Karput loh, Kartika gitu. Putri gitu kan. Tapi lama kelamaan terus Habib istiqoroh, aku istiqoroh, terus aku juga umroh kan waktu itu gitu. Tiba-tiba justru yang bucin Habib sebenarnya ngomong ke mama gitu, iya Habib waktu umroh ke Raudho kok mukanya Kartika lagi yang lihat, sholat lagi di Rodo mukanya dia lagi gitu. Ya mungkin bismillah gitu kan. Udah justru aku tahu Habib itu duda, itu dari salah satu teman artis juga gitu. Aku tuh nanya, kenal nggak sih sama Habib? Aku tuh nggak tahu Habib. Jadi ngomongnya Habib dulu. Karena nggak ngerti. Oh iya dia kan duda gitu. Terus kaget dong, hampir patah hati lagi gitu kan. Ya kok duda sih gitu. Terus aku ngomong ke Teh Mira, ya Neng sih doanya dulu pengen punya anak banyak kan, pengen punya anak 8 kan. Dulu tuh kita bercandaan, anak 8 lu seru kali ya kayak nenek aku anaknya 8 gitu. Ya ampun. Terus Teh Mira bilang, kan udah ada Arjuna waktu itu. Tambah lagi nih 3, jadinya 4. Nih tinggal tambah 4 lagi, 8 deh, hahaha gitu. Terus saya kayak, ya apaan sih? Masih yang kayak, apa sih gitu Kak. Udah tapi
aku juga meskipun waktu itu sholat istiqoroh, tapi memang istiqorohnya tuh nggak yang Habib gitu, kayak masih ada pilihan-pilihan lain yang ternyata Habib yang nongol melulu. Aku sih mungkin karena aku nggak ada imannya kali ya, jadi aku nggak ditentuin kayak Habib gitu ya, dapet ilhamnya gitu. Karena Habib bilang kalau saya yakin karena di Raudhah itu pasti nggak ada setan gitu. Insya Allah bukan setan yang ngisi gitu. Beliau tuh yakinnya gitu. Kalau aku nggak dapet, cuman yang aku rasain kayak kok makin ngelihat kayak makin malu-malu gitu kan. Tadi kan kita nggak tahu malu sama orang, Kak. Jadi yang ada kita bikin orang malu. Iya. Biasa kalau suka gitu dong. Iya, biasanya kan kita yang bikin orang malu kan. Iya, makin orang lihat kita deg-degan, kita ini, makin lenji. Iya. Gitu. Ini kita yang malu. Ini kita yang malu. Ini kita yang kayak gitu. Terus kayak apa ya? Kayak bahagianya tuh aku nggak pernah rasain ke orang-orang yang sebelumnya. Gitu. Dan yang bikin aku lagi yakin gitu, ketika di rumah sholat jamaah gitu, kita tuh bisa sholat berjamaah yang mostly itu jarang waktu itu ya di keluarga. Jadi kayak ada kebahagiaan yang sisi lain gitu. Aku kok ngeliat orang-orang yang aku sayangin finally kayak wow gitu. Dan Habib pun pinter sih, dia kasihnya gak kasih waktu buat kita mikir. Kalau mau istiqoroh 40 hari, kalau mau bismillah, kalau nggak ya udah. Katanya beliau gitu kan. Makin menggebu-gebu dong, kita makin deg-degan nih kalau gue lepas, kalau gue mau nanti gimana. Tapi waktu itu ada pikiran gila aku dengan manajer juga. Ya kan kita juga masih kontrak nih, which is kita harusnya nikah siri dulu karena kan nanti takutnya kontraknya jadi ribet waktu itu pikirnya gitu kan. Terus ya udah teh mendingan kita nikah siri dulu aja deh. Soalnya juga kan kalau gimana ya udah orang-orang gak ada yang tahu. Pasti ada pemikiran gila gitu seorang ngarkut. Ada. Ya ampun. Ada pikiran seaneh itu gitu ya. Karena manusiawi, kalau dulu kan mikirnya apa yang menguntungkan buat kita. Iya gitu. Atur-atur. Ya enak-enak aja. Iya. Nah udah gitu tiba-tiba ya itu Habib menikahnya juga bilang kayak nanti maunya akad nikahnya sama papa kandungnya ya gitu. Which is waktu itu aku udah lupa kalau aku tuh punya papa kandung. Karena aku ikut dengan papa tiri aku tuh dari umur 5 tahun. Dan beliau itu kayak the best father ever I had gitu. Kayak dia kasih semuanya. Jadi aku juga gak realize kalau aku punya papa kandung. Kita juga kaget juga kan. Kayak harus ya? Kok Habib tahu sih? Terus kok dia feelingnya kenceng banget gitu. Almarhumah juga kayak oke gitu. Terus yang bingungnya lagi adalah kita udah lost contact gitu. Kita harus cari. Dan waktu itu juga aku mikir kayak aku gak mau expose juga kan. Kalau ya suatu hal yang baru dengan suatu yang udah terpecah belah sekian lama ya kan, tiba-tiba disatuin lagi juga aku kayak nggak mau diekspos juga. Waktu itu menjaga perasaan papa tiri aku, menjaga perasaan mama juga gitu kayak soalnya kan kalau orang zaman dulu tuh perceraian tuh aib kan Kak, maksudnya nggak kayak sekarang dilumrahkan, dibiasakan gitu. Jadi aku kayak menjaga banyak porsi juga. Dan waktu itu Habib juga mintanya 40 hari, kalau mau sekian, kalau mau nggak usah ya udah gitu. Ingat banget setelah mama ulang tahun, aku tadinya mau banget bertepatan sama ulang tahun mama. Yaudah bismillah deh gitu ya, karena aku juga nikahnya karena mama suruh aku waktu itu nikah. Terus tapi kayak minta waktu lagi deh gitu, karena belum 40 hari juga kan. Udah sampai titik 40 hari kita bilang bismillah, ya udah akhirnya aku berangkat ke Palembang. Tempat papa kandung aku ada di situ. Ya udah kita ijab kabul aja, terus kayak masih ngawang-ngawang aja gitu kayak. Itu cuma 2 keluarga doang. Keluarga private aja, ya? Private keluarga banget. aja. Tapi kalau dicatetin di negara atau yang plan tadi direalisasiin sih? Oh iya, jadi udah selesai nikah gitu. Ya Habib kan orangnya nggak neko-neko juga ya, apalagi beliau mikirnya yang penting sebenarnya halal dulu buat agama gitu. Tapi sebenarnya negara kan penting buat kita perempuan. Benar. Gitu. Justru beliau yang selalu nawarin. Cuman kita perempuannya juga sedeng kan waktu itu. Jadi kayak ya udahlah gitu, nggak rugi-rugi amat gitu. Singkat cerita perjalanan perkenalan mulai dari anak-anak semuanya ikut aku. Setelah nikah? Iya. Oke. Jadi setelah nikah pulang dari Palembang tuh aku langsung tinggal di satu apartemen. Yang baru tadi kenalan? Iya. Baru kenalan sama anak-anaknya Habib? Oh, udah kenalan sebelumnya. Iya, Oke. sama mantannya beliau juga udah kenalan juga. Silaturahminya bagus semua alhamdulillah. Tapi langsung pada saat itu Kartika Putri yang tadinya punya beberapa asisten, tim segala macam yang semua diurusin. Tapi berbalik aku harus urusin 4 orang baru
yang tadi diurusin sama 4 orang, ini aku ngurusin 4 orang. Kayak apa ya, inget banget gak lama itu kalau gak salah Lebaran, orang pada pulang kampung, itu aku pertama kali nyuci buat 4 orang, gak tahu pakai mesin cuci, video call kakak ipar aku, harus bangun pagi karena harus ada yang anak-anak sarapan. Itu sih yang buat aku mungkin udah terlalu sibuk dengan yang seperti itu, jadinya aku gak dengerin kanan kiri, padahal ternyata di media yang di luar itu heboh ngomongin aku. Ngomongin apa waktu itu? Banyak hal sih Kak, karena Habib seorang duda lah, isu yang negatif tuh ada lah, jadi bini kedua lah, jadi ina itu segala macam. But I don't care karena I'm too busy. Kayak karena sibuk hari-hari iya, anak gua 4. Almarhumah mama juga telepon pas video call, aku lagi gosok gitu, terus mamanya kayak melo gitu. Kok kamu jadi kayak gini sih Mama gak pernah suruh kamu gosok, tapi yaudahlah, ini udah jalan yang kamu pilih gitu ya. Sampai inget banget waktu itu mama ke apartemen, terus dia bilang beli sofa dong karena aku gak punya sofa di apartemen. Oh bener-bener start dari zero ya? Iya, karena Habib juga yang tipe yang kayak kita mulai dari nol gitu. Apa yang kamu punya keep it untuk kamu sendiri, karena itu juga dia juga takut kan, ragu gitu. Ya udah dia kayak gitu. Kita baru 6 bulan baru kita bisa dapat rumah untuk tinggal, yang dimana memang harus rumah karena anak-anak 3 orang. Iya, banyak banget pasukan. Bayangin kan Kak. Terus juga udah akhirnya aku dihadiahin sama Habib hadiah nikah kan. Beliau tuh nanya, kamu mau mas kawin apa? Nggak ngerti kan Kak waktu itu apa ya. Kalau sekarang mah tahu mintanya udah banyak. Cuman karena di Uber nggak tahu apa. Terus cuma mikir kayak logam mulia aja. Karena kalau logam mulia itu ini gitu aja gitu. Sampai Habib ngerasa kayak karena nggak banyak tuntutan dari aku, padahal Habib itu karena belum tahu aja. Nanti tunggu nama mainnya sekarang ya. Sudah dia sesak nafas. Nah, jadi udah singkat cerita Habib hadiahin aku haji. Masya Allah. Nggak tahu kenapa ya di saat usia yang masih muda banget. Terus Habib bilang karena haji itu bukan buat yang tua, karena fisik kayak gitu, dikasih haji. Tiba-tiba yang tadinya aku mau silent dari semuanya, ya akhirnya aku yang bongkar bahwa aku udah nikah segala macam. Oke, jadi setelah sekian lama proses itu baru berapa bulan baru berani mengekspos dan declare lah ya, aku udah nikah. Karena aku mikir aku udah janji sama mama aku akan nikah sekali seumur hidup insya Allah, aku bilang gitu. Karena buat aku kayak mama tuh orang yang tipenya begitu sebenarnya, gitu. Dia nggak akan mau berpisah kalau nggak ada alasan yang benar-benar sesuatu yang krusial gitu. Jadi aku tahu ngelihat bagaimana kesetiaan mama aku sama papa tiri aku aja 26 tahun sampai kemarin belum meninggal gitu ya. Jadi aku ngerasa kayak pernikahan itu sebenarnya yang aku lihat di kehidupan aku tuh sesuatu yang solid gitu. Makanya aku bilang, oke, aku declare karena aku yakin kayaknya mau sama orang ini nih. Berarti berapa tahun setelah pernikahan di Palembang itu? Bulan aja. Sampai bulan. Oh, cuma hitungan bulan baru akhirnya declare. Iya, karena kan itu buat aku big deal ya Kak, untuk mengenalkan. Sebenarnya kayak aku tuh beberapa kali gitu ya pacaran sama apa itu sebenarnya ya gimmick aja sih, sama bule apa segala macam, sebenarnya biar aku bisa minta liburan aja sama TV. Gue mau ketemu keluarga pacar gue nih, sebenarnya nggak mau liburan, dan itu sebenarnya model yang aku bayar. Sedrama itu hidup aku tuh dulu gitu. Ya ampun, Kartika Putri. Sedrama itu. Aku nggak nyangka loh. Jadi aku tuh nggak pernah yang namanya bucin sama orang yang gimana tuh. Jadi dulu tuh hidup Kartika Putri yang dulu sebelum ketemu sama Habib itu penuh dengan settingan, setting palsu, fake. Ini keluar dari mulut Karput bukan dari aku ya. Untuk masalah pribadi ya. Sampai aku tuh beberapa hanya kali cuma bikin pengen gimmick. cuti, hanya pengen cuti dan lepas dari rutinitas. Saking takutnya kehilangan pekerjaan, jadi aku harus bohongin stasiun TV biar bisa break. Make sense lah dia mau ketemu keluarga calonnya gitu. Ya ampun, apalagi gitu. Iya gitu.